Tiga subspesies harimau yang ada di Indonesia. Nomor 1 dan nomor 2 sudah dinyatakan punah. Sebelumnya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya. Yang pertama adalah harimau Bali. Diperkirakan hingga abad ke-17 masih terdapat sekitar 300 ekor harimau Bali di habitatnya. Kedatangan kolonial Belanda ke Pulau Bali menjadi salah satu biang kerok punahnya harimau ini. Berbekal senapan, tidak sulit bagi mereka untuk berburu harimau secara masif. Apalagi wilayah jelajah dan habitat harimau di Pulau Bali tidaklah luas. Perburuan akhirnya berhenti. Namun, bukan karena menyadari ancaman kepunahan, melainkan karena harimau betina terakhir telah habis diburu. Peristiwa ini terjadi di daerah Sumberkima, Bali Barat pada tahun 1937. Dan akhirnya, harimau Bali dinyatakan punah pada tahun 1938. Yang kedua adalah harimau Jawa. Populasi harimau Jawa hanya tinggal 25 ekor. Di mana kira-kira 13 ekor berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tahun 1972, hanya ada sekitar 7 harimau yang tinggal di Taman Nasional Meru Betiri. Harimau ini dinyatakan punah pada tahun 1980. Lagi-lagi penyebab utamanya adalah perburuan dan pembukaan kawasan hutan. Meski telah dinyatakan punah, dugaan penampakan harimau ini masih terus dilaporkan. Sayangnya, hingga kini belum ada bukti otentik yang mendukung penampakan tersebut. Sensus terakhir tentang keberadaan harimau ini dilakukan selama 1 tahun, yaitu tahun 1999 sampai tahun 2000, di mana survei yang berlangsung selama 12 bulan ini dilakukan di Taman Nasional Meru Betiri. Hasil sensus mengatakan bahwa tidak ditemukan harimau Jawa. Hanya ada sedikit satwa mangsa dan ditemukan banyak pemburu liar. Ya, itulah nasib harimau Jawa. Mungkin saat ini kita hanya dapat menemukan patung harimau Siliwangi. Jika minyak goreng saja bisa langka, apalagilah hewan seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Subspesies harimau yang masih dapat kita lihat secara langsung tentu saja adalah si datuk belang Panthera tigris sumatrae. Dijuluki sebagai raja hutan, lebih tepatnya raja yang terus diburu dan terus terusir dari habitatnya. Populasi harimau Sumatera di alam liar saat ini diperkirakan hanya berjumlah antara 300 sampai 400 ekor saja. Upaya pelestarian satwa ini menghadapi 2 tantangan utama, yaitu yang pertama, laju kehilangan habitat yang sangat cepat, dan juga yang kedua adalah perdagangan ilegal yang masih terus terjadi. Meski Satuan Polhut Reaksi Cepat yang bekerjasama dengan BKSDA dan Polri tentu saja beberapa kali telah berhasil membongkar jaringan internasional sindikat perdagangan ilegal harimau Sumatera, namun aktivitas ini tetap saja berlangsung. Di dalam negeri, mitos tentang meningkatkan kejantanan dan praktek ilmu supranatural mendorong tingginya kebutuhan di dalam negeri terhadap harimau. Hampir semua bagian tubuh harimau dapat diperjualbelikan dengan harga yang cukup tinggi, mulai dari kumis, kemudian kuku, taring, daging, dan tentu saja kulit. Belakangan, sosok penuh aura mistis ini seringkali memunculkan diri ke pemukiman masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah benar harimau yang memasuki pemukiman manusia atau sebaliknya? Bagaimana menurut kalian? Semoga harimau Sumatera ini juga tidak ikut punah seperti harimau Jawa dan harimau Bali. Salam lestari.